Ya, Danantara, kata ini menjadi yang paling hangat ya dalam pencarian beberapa hari terakhir ini. Rencananya Badan Pengelola Investasi ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini atau sudah diresmikan pada hari ini, baru saja kita sama-sama menyaksikan di mana kemunculan Danantara di tengah banyaknya isu sosial dan politik serta berbagai program pemerintah yang diperdebatkan tidak hanya menyita perhatian para ekonom tetapi juga masyarakat Indonesia. Pro dan kontra bermunculan. Lantas apa itu Danantara? Apa saja efek positif dan negatif dari kemunculannya? Kita bahas dalam serba-serbi Danantara dan polemik isu tak bisa diaudit BPK KPK. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, pernah dengar duit negara yang diolah buat investasi? Sekarang Indonesia punya Danantara, sovereign wealth fund terbaru yang katanya bakal jadi Temasek versi Indonesia. Asetnya 14,715 triliun rupiah. Targetnya investasi besar-besaran di nikel, AI, energi hijau, sampai food security. Tapi, siapa yang bakal megang duit segede ini? Apa ini beneran transparan atau cuma permainan elit? Bakal bikin ekonomi Indonesia naik kelas atau malah jadi skandal keuangan terbesar? Di balik Danantara ada nama-nama besar dengan rekam jejak yang campur aduk. Rosan Roslani yang pernah terseret kasus bank eksekutif. Pandus Jahrir, keponakan Luhut yang punya banyak bisnis di sektor tambang dan startup. Doni Oskaria, ex Citicorp yang sekarang bakal jadi CEO-nya. Jadi ini lompatan ekonomi atau bom waktu yang tinggal nunggu meledak. Hari ini kita bongkar semuanya. Chapter 1. Prabowo gaspol, Danantara and target 5%. Prabowo janji ekonomi Indonesia bakal ngebut ke 8%. Tapi kenyataannya kita masih mentok di angka 5%. Indonesia butuh senjata baru buat ngepush ekonomi. Maka lahirlah Danantara. Ini bukan cuma dana investasi negara biasa, tapi alat utama buat ngeboost pertumbuhan ekonomi Indonesia. Duitnya 320 triliun rupiah. Targetnya investasi di sektor-sektor strategis. Nikel buat ngegas industri kendaraan listrik. Kecerdasan buatan supaya Indonesia nggak cuma jadi pasar, tapi juga pemain utama. Energi hijau biar nggak terus bergantung ke batu bara. Ketahanan pangan supaya harga makanan nggak gampang naik gila-gilaan. Minyak buat mengurangi impor bahan bakar yang terus menguras devisa. Strategi ini kelihatan ambisius. Kalau berhasil, bisa bikin Indonesia naik kelas jadi kekuatan ekonomi baru. Tapi kalau salah urus, bisa jadi lubang hitam finansial yang menyedot uang negara tanpa hasil. Chapter 2, siapa penguasa uang triliunan? Danantara bukan proyek kecil. Ini bukan sekadar dana investasi negara. Ini 320 triliun uang rakyat. Dan siapa yang megang kendali? Rosan Roslani, mantan ketua Kadin, pernah terseret kasus bank eksekutif. Sekarang dipercaya ngelola salah satu dana terbesar di Indonesia. Pandus Jahrir, investor kawakan, pemain besar di startup dan energi. Tapi yang bikin namanya panas, dia keponakan Luhut. Ini jalur politik terselubung atau justru aset strategis buat masa depan ekonomi? Doni Oskaria. Sekarang jadi Chief Operating Officer Danantara. Pengalaman bisnisnya solid, tapi cukup nggak buat megang duit sebesar ini. Dan yang lebih menarik, di belakang layar ada dua mantan presiden. Jokowi dan SBY duduk di Dewan Penasehat. Ini bisa jadi sinyal kuat buat investor, atau malah bukti kalau makin banyak kepentingan politik yang bermain. Mereka punya rekam jejak besar. Tapi pertanyaannya, bisa nggak mereka ngelola duit negara dengan bersih? Atau justru ini jadi permainan baru yang ujung-ujungnya kita yang kena getahnya? Chapter 3, Danantara Temasek atau 1MDB. Pengadilan Malaysia memutus mantan Perdana Menteri Malaysia Nazib Razak bersalah atas dakwaan penggelapan dana 1MDB sebesar 42 juta ringgit Malaysia ke rekening pribadinya. Dana investasi 320 triliun rupiah. Bisa jadi lompatan ekonomi terbesar Indonesia, bisa juga bencana finansial terbesar dalam sejarah. Semua tergantung siapa yang megang kendali. Kita udah punya contoh, Singapura punya Temasek, Malaysia punya 1MDB Temasek, dikelola secara profesional. Transparan, hasilnya aset berkembang, bisnis sehat, rakyatnya ikut menikmati keuntungan. 1MDB kebalikannya, awalnya disebut proyek kebanggaan Malaysia. Nyatanya skandal keuangan terbesar di Asia. Uangnya bocor, larinya ke elit politik. Negara harus bailout buat nutupin lubang utangnya. Danantara ada di persimpangan. Pemerintah bilang dana ini buat nikel, kecerdasan buatan, energi hijau,
pangan, minyak dan gas. Semua sektor strategis yang bisa bikin ekonomi Indonesia naik kelas. Tapi kalau intervensi politik ikut main, kalau pengawasannya longgar, kita bisa jatuh ke lubang yang sama kayak 1MDB. Bukan untung yang kita dapat, tapi utang, skandal, dan kehancuran finansial. Jadi pertanyaannya jelas, apakah Danantara akan jadi temasek atau justru ngulang tragedi 1MDB? Karena tanpa pengawasan ketat, ini bukan investasi, ini bom waktu yang siap meledak. Chapter 4, transparansi atau skandal baru. Prabowo bilang Danantara bakal transparan, bisa diaudit kapan aja, oleh siapa aja, tapi beneran bisa. Kita udah pernah dengar janji kayak gini. Jiwasraya, Asabri, 1MDB semua awalnya dibilang transparan. Kenyataannya rakyat yang harus nanggung kerugian. Sekarang cek fakta di lapangan. Siapa yang bisa ngeaudit Danantara? DPR belum jelas. BPK masih tarik ulur. Lembaga independen gak ada jaminan. Yang kita tahu Danantara bakal megang saham BUMN raksasa. Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom. Salah satu perusahaan ini aja rugi triliunan, efeknya bisa kayak kartu domino, satu jatuh, yang lain ikut roboh. Dan yang lebih gila, ada mekanisme non-budget refund. Artinya apa? Duit ini nggak masuk ke APBN, artinya nggak ada kontrol anggaran dari DPR. Gampangnya, ini dana negara, tapi dia nggak tunduk sama aturan ketat kayak APBN. Ini bisa jadi keleluasaan, tapi juga bisa jadi jalan tol buat skandal finansial terbesar di Indonesia. Jadi, lo percaya Danantara bakal transparan atau bakal jadi episode baru dari daftar panjang skandal keuangan negara? Karena kalau sistem pengawasannya nggak diperjelas, kita bisa aja nyiapin bailout buat nutupin lubang yang mereka buat. Chapter 5, kesimpulan. Sekarang kita udah bongkar habis Danantara dari berbagai sisi. Janji pertumbuhan ekonomi, pengelolaan investasi, transparansi, risiko yang mengintai. Kita udah lihat contoh sukses seperti Temasek di Singapura, dikelola secara profesional, bikin negaranya naik kelas. Tapi kita juga tahu 1MDB di Malaysia, janji manisnya luar biasa, tapi ujung-ujungnya malah jadi skandal yang mengguncang ekonomi negara. Danantara bakal jadi yang mana? Kalau beneran dikelola secara transparan, profesional, tanpa intervensi politik, ini bisa jadi lompatan besar buat ekonomi Indonesia. Tapi kalau salah kelola, ini bukan sekadar proyek gagal. Ini bisa jadi bencana finansial terbesar dalam sejarah negeri ini. Sebagai rakyat, kita punya hak buat mengawasi, kita harus kritis. Karena ini bukan cuma proyek pemerintah, ini soal masa depan ekonomi kita. Jadi menurut lo, Danantara bakal sukses atau malah jadi lubang besar yang bakal kita gali sendiri? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan yang paling penting, tetap cerdas. Cara jitu untuk maju dan berkembang, meningkatkan skill dan motivasi untuk terus berkarya. Ayo tonton channel Si Karyawan Pintar, berbagi tips dan trik yang akan membantumu. Baca buku, tingkatkan pengetahuan, maka kesuksesan pasti akan kau raih. Percayalah.